meninggal itu masih hidup selama 1 tahun. Benar ya Rasulullah? Bukankah dalam 1 tahun itu dia beramal salih dengan maksimal? Oh iya, dia jadi dalam waktu yang 1 tahun itu ikhwatu iman, dia isi dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian kata Nabi SAW, bukankah dia masih mendapatkan 1 Ramadan? Nah ini ikhwatu iman yang kita garis bawahi. Ada orang yang mendapatkan 1 Ramadan, kemudian dia maksimalkan Ramadan tersebut dengan amal saleh, ternyata kedudukannya bisa menyusul orang yang mati syahid. Kata Nabi SAW, sungguh kedudukan 2 orang ini lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Allahu Akbar. Nah ikhwati iman azani Allah, ya jangan pernah sia-siakan kesempatan yang datang luar biasa kepada kita saat ini, ya jangan pernah sia-siakan. Jangan sampai Ramadan kita tidak isi dengan amal saleh. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang amah, orang-orang yang umum. Ya, masuk Ramadan, keluar Ramadan, kita hanya menjalankan ibadah saumnya saja. Kita tidak memperhatikan bagaimana cara mendapatkan pahala-pahala yang luar biasa ketika kita berada di bulan Ramadan. Ikhwati iman azani Allah. Imam Asy-Syafi'i pernah menasihati kita semua. Kata beliau, ini stagaltaha wa nafsak, ya, wa nafsak demi jiwamu. Ini stagaltaha bil haq, la stagaltaha bil batil. Kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti kita akan disibukkan dengan keburukan. Ya. Jadi kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti kita akan disibukkan dengan keburukan. Ramadan juga sama Bapak Ibu. Ya, kalau kita tidak mengisinya dengan kebaikan, pasti akan disibukkan dengan keburukan. Tidak layak bagi seorang muslim ketika masuk bulan Ramadan, hari-harinya waktunya hanya diisi dengan tidur, gitu kan? Tidak pantas itu. Kenapa? Setiap diri kita mendapatkan jatah waktu yang sama. Setiap diri kita mendapatkan jatah waktu yang sama, 24 jam ikhwatu iman. Tapi produktivitasnya itu berbeda-beda. Tentu produktivitas yang bisa menghasilkan amalan-amalan atau pahala-pahala akhirat. Ya, pekerjaannya bisa saja mendapatkan pahala akhirat, gitu kan? Asalkan benar, gitu kan? Gitu. Tapi kan itu masih tentatif, belum tentu juga. Ya, walaupun ada orang yang mengaku-ngaku bahwa pekerjaannya itu ibadah benar secara umum, ya kalau dijalankan dengan benar. Tetapi jangan sampai kesibukan-kesibukan dunia yang berkedok kita sebut ibadah, tapi pada hakikatnya bukan ibadah, hanya kedok saja misalkan. Ya, kita harus punya waktu, kita harus menyisihkan waktu untuk amalan-amalan akhirat kita. Karena waktu kita ini sama semua 24 jam. Tapi produktivitas akhiratnya belum tentu. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i tadi, kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti disibukkan dengan keburukan. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau meneruskan perkataan Imam Asy-Syafi'i, kalau seorang muslim waktunya dihabiskan untuk hal yang sia-sia, untuk hal yang lago, perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka kematian lebih layak baginya. Coba, kematian lebih layak baginya. Kenapa? Karena perkara-perkara lago justru akan mengantarkan dia kepada keharaman. Perkara-perkara lago akan mengantarkan dia kepada jurang kebinasaan. Gitu. Makanya ikhwatu iman azani Allah, Hasan Al-Basri beliau mengatakan, innaka ayyam, sesungguhnya engkau itu seperti hari-hari. Ya, kalau hari berlalu berarti sebagian dari kita juga berlalu. Ya. Jadi kalau kesempatan kita sudah habis, ya habislah kita. Makanya kenapa Allah Ta'ala berfirman, bersumpah dengan suratul Asr, wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Nah, pertanyaannya ikhwatu iman, kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Waktu asar itu adalah waktu di ujung hari, waktu sore. Kenapa tidak disimpan di waktu duhur? Ya kan? Kenapa tidak disimpan di waktu duhur asar itu? Tapi disimpannya di waktu sore. Karena secara bahasa yang namanya asar itu memeras. Secara bahasa asar itu apa? Memeras. Artinya dari waktu pagi orang itu sudah memeras tenaganya. Cuman ada yang memeras dengan benar, ada yang memeras dengan tidak benar. Ya, kalau digunakan untuk amalan-amalan akhirat berarti waktunya dimanfaatkan dengan baik. Makanya kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat.
Ya, kecuali orang-orang beriman beramal soleh. Selain itu, manusia itu berada dalam kerugian. Makanya ikhwat iman, sekali lagi, saya sekadar mengingatkan bahwa waktu atau kesempatan yang datang kepada kita kali ini belum tentu terulang lagi. Ya, belum tentu terulang lagi. Makanya Bishr bin Haris, beliau pernah melewati marortu bil ubad fil Basrah, kata beliau. Saya pernah melewati seorang ahli ibadah di Basrah. Ya, kemudian dia dalam keadaan menangis. Ditanya, "Mayubkik, apa yang menyebabkan engkau menangis?" Kata dia, "Hari-hari berlalu menunjukkan semakin dekatnya ajalku. Akan tetapi amalku belum jelas." Coba, amalku belum jelas. Ini orang-orang soleh ikhwatul iman, ya, orang-orang yang memikirkan bagaimana nasibnya nanti. Nah, sementara orang-orang yang tidak salih, orang-orang yang munafik, ya, orang-orang yang tersimpan di dalam hatinya kemunafikan, dia merasa aman, dia merasa masih panjang umur, ya. Padahal kematian bisa datang esok lusa. Makanya ikhwatul iman azani Allah, ya, coba ya ketika kita masuk bulan Ramadan, persiapkan amalan-amalan terbaik kita. Tentu selain saum, amalan terbaik yang harus kita jaga adalah qiyamul lail. Jangan sampai kesibukan kerja kita itu mengalahkan qiyamul lail kita, mengalahkan tarawih kita. Ya, sekalipun misalkan Bapak Ibu pulang malam, tetap sisihkan waktu tarawih, jangan pernah ditinggalkan. Ya, kalau kita tidak bisa tarawih secara berjamaah di masjid, tarawihlah sendirian, sholat malam sendirian. Ya, Qiyamul Lail, ya, jaga, jangan pernah tinggalkan Qiyamul Lail itu. Di bulan-bulan biasa kan 3 rakaat tadi ya, witir ya, minimal itu. Tapi di bulan Ramadan jaga, ya, jaga. Sebaik-baik tarawih itu kata Nabi SAW, tulul qiyam, panjang berdirinya, kemudian apa, sedikit rakaatnya. Makanya Utsman bin Affan, beliau pernah sholat 1 rakaat khotam Al-Quran. Kebayang nggak Pak? Ya, 1 rakaat khotam Al-Quran, semalam khotam dalam 1 rakaat. Kenapa? Karena saking menikmatinya. Nah, kalau kita begitu ada imam bacaannya panjang, langsung bapaknya tiba-tiba batuk, ya, ibu-ibu juga sama sampai terdengar ke depan, ya. Begitu imam bacaannya panjang sedikit, betul tidak? Ya, ketika imam tidak mengerti kode Bapak Ibu langsung berdoa, "Ya Allah, semoga lupa ya Allah. Semoga lupa ya Allah." Ya, jadi kalau ada imam yang bacaannya menjadi lupa, mungkin karena doa Bapak Ibu diijabah. Mungkin begitu ya. Jadi carilah ya masjid-masjid yang representatif, masjid-masjid yang mendukung, ya, supaya kita bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan ingat Bapak Ibu, ya, kalau ada imam, ya, kemudian sholatnya berbeda dengan jumlah rakaat kita, misalkan, ikuti aja sampai selesai. Kenapa? Karena kalau kita sholat bersama imam hatta yansharif, sampai selesai, kutibalahu, ya, akan dicatat baginya sholat sepanjang malam. Ini kan luar biasa. Ya, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan ihtisab, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang pertama, qiyamul lail. Bapak Ibu jangan sampai bolong, ya. Jangan sampai bolong qiyamul lail di bulan Ramadan. Mudah-mudahan terbawa nanti, ya. Kenapa? Ramadan ini kan syahrul tarbiyah. Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Yang namanya pendidikan setelah keluar bulan Ramadan, dia menjadi sudah terdidik di bulan-bulan setelahnya. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Ramadan mode on. Begitu keluar Ramadan, Ramadan mode off. Ya, jangan begitu. Ya, jadi onnya hanya di bulan Ramadan, begitu keluar off lagi. Nah, ini dicela nih. Ya, Syakik Al-Balkhi beliau mengatakan begini, seburuk-buruk makhluk adalah orang yang mengenal Tuhannya hanya di bulan Ramadan. Ya, jadi seburuk-buruk makhluk adalah orang yang mengenal Tuhannya hanya di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Orang itu ibadah hanya di bulan Ramadan, begitu keluar lupa lagi. Quran suratul Nahl ayat 92 mengatakan, mengingatkan kita, wala takunu kallati naqadat ghazla min ba'di quwwatin ankaza. Jangan kalian seperti perempuan-perempuan pemintal benang, setelah benang itu kuat tersusun rapi, dicerai-beraikan kembali. Artinya apa? Qiyamul lail ini ada perbuatan yang berat, Pak. Qiyamul lail ini perbuatan yang susah. Tapi di bulan Ramadan kita bisa melakukannya. Nah, keluar Ramadan jangan dicerai-beraikan lagi.
Jaga itu, ya, jaga. Qiyamul Ramadan itu, qiyamul lail itu da'bus sholihin. Tidak butuh apa? Kebiasaan. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai orang yang saleh, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Yang minimal tadi yang witir, Pak, ya. Minimal tadi yang witir. Nah, Ramadan mendidik kita supaya kita terbiasa dengan qiyamul lail. Nah, kemudian ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam Al-Qur'anul Karim tadi dibacakan ya di pembacaan ayat Al-Qur'annya 186 yang tadi terakhir ayat tadi dibaca tidak terbaca ya, satu lagi ya. Ada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka aku ini dekat. Ikhwatu iman, kalau kita belajar munasabul ayat ya, secara kasat mata itu tidak terlihat hubungannya antara ayat 186 dengan 185, 184, 183 dan juga 187 ya. Karena 187, 188 itu masih berbicara saum, 188-nya berbicara zakat ya. 183, 84, 85 itu jelas ya berbicara tentang Ramadan. Tapi 186 ini seolah-olah keluar jalur ya. Tapi ternyata ikhwatu iman kata para ulama ya, ini justru menekankan kepada kita bahwa ketika Ramadan perbanyaklah berdoa. Karena Ramadan adalah syahrul doa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki hajat, memiliki kebutuhan, banyak-banyaklah berdoa. Doa yang paling utama di bulan Ramadan adalah istighfar. Ya. Apa? Istighfar. Karena goalnya orang yang melakukan saum Ramadan adalah mendapatkan ampunan. Ya, seperti tadi misalkan man soma Ramadan, man qoma Ramadan, imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang saum Ramadan, barang siapa yang qiyam Ramadan dengan iman, dengan amal saleh, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Pasti Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya, jadi goalnya itu Ramadan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan ketika Nabi SAW menaiki mimbar, beliau mengatakan amin, ya, sampai 3 kali. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin sampai 3 kali? Kata Rasulullah, sungguh Jibril mendatangiku, kemudian Jibril berdoa dan aku aminkan. Salah satu doanya apa? Khaba wa khasar, raghima anf, rugi binasa, putus batang hidungnya. Barang siapa yang mendapati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Makanya goal kita, ya, goal kita kalau ingin sukses ya keluar dari Ramadan, ya ini apa? Mendapatkan ampunan. Karena ampunan ini Bapak Ibu pembuka pintu rizki. Ya. Ramadan ini pembuka pintu ampunan ini pembuka pintu rizki. Pernah dikisahkan ya dulu Nabi Musa alaihi salam, beliau pernah berdoa kepada Allah meminta hujan. Kenapa? Karena daerahnya gersang, kekurangan, tidak ada makanan, nggak ada air. Maka Nabi Musa berdoa. Kemudian kata Allah Ta'ala kepada Nabi, wahai Musa, sesungguhnya ada di antara umatmu yang 40 tahun dia melakukan maksiat. Dia tidak memohon ampun kepadaku. Selama orang itu belum memohon ampun, maka aku akan tahan hujan turun dari langit. Kemudian Nabi Musa berdiri, siapa di antara kalian yang melakukan dosa selama 40 tahun? Berdirilah kalian, karena sebab engkaulah Allah tidak menurunkan rizkinya kepada kita. Ikhwatu iman azan ya Allah. Orang yang merasa kemudian dia tersungkur, dia merasa bahwa atas dosanya orang-orang terhalang rizkinya. Kemudian dia memohon ampun seketika. Ya, Nabi Musa belum selesai bicaranya tiba-tiba hujan turun. Kata Nabi Musa, ini teh Allah teh serius nggak sih gitu kan? Ini orang belum berdiri nih, orang yang melakukan maksiat belum berdiri tapi kok hujan sudah turun. Ya Rob, orang itu belum mengaku ya Rob, orang itu belum berdiri. Kemudian kata Allah, wahai Musa, sesungguhnya orang itu sudah memohon ampun kepadaku. Kata Nabi Musa, tunjukkan kepadaku ya Rob, siapa orang itu? Kata Allah, selama 40 tahun aku menutupi dosanya. Nah sekarang dia sudah memohon ampun, tentu aku lebih pantas lagi untuk menutupi dosanya. Lihat Pak, ya istighfar bisa membuka pintu rizki. Ya, bahkan Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh 3 orang yang berbeda. Yang satu mengadukan tentang daerahnya yang kekeringan. Satunya lagi mengeluhkan tentang panennya yang senantiasa gagal. Satunya lagi mengeluhkan tentang usia pernikahan yang lama tapi belum diberi keturunan. 3-tiganya dijawab oleh Hasan Al-Basri dengan satu jawaban, istighfar.
Para murid ini mengatakan, ya Syekh, kenapa engkau memberikan jawaban yang sama dengan 3 pertanyaan yang berbeda? Kemudian kata Hasan al-Basri, sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Allah karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ya, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Allah akan berikan harta yang banyak, Allah akan berikan keturunan yang banyak. Allah akan berikan kebun yang subur. Allah akan berikan sungai-sungai yang mengalir air di dalamnya. Ingat Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, istighfar bisa menjadi pintu rizki yang lainnya. Makanya selama Ramadan perbanyaklah doa. Sibukkan hari-hari kita dengan berdoa. Jangan sampai waktu-waktu luang kita, waktu-waktu kosong kita itu diisi dengan perkara-perkara lago. Kalau diisi dengan perkara-perkara lago, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka kematian lebih layak baginya. Wal-iyazubillah. Saya pikir cukup ya. Saya juga tidak bisa memantau nih Bapak Ibu yang lainnya, apakah masih melek atau sudah pada tertidur? Masih. Masih ya. Saya cukupkan dulu. Siapa tahu ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, ya, mangga biar bisa lebih hidup lagi. Saya pikir cukup ya. Demikian. Allah Taala alam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebut tentang kualitas sahabat. Ada beberapa istilahnya apa ya, yang mengganjal di hati. Tentulah mereka para sahabat punya kualitas iman yang sangat tinggi, sangat jauh berbeda sekali dengan kita. Salah satu hal yang menyebabkan itu adalah bertemu mereka dengan Rasulullah. Artinya saat seseorang itu bertemu atau mengalami kondisi yang sebenarnya pada masanya, sebagaimana misalnya para pahlawan yang ikut berperang, itu akan sangat bisa mengilhami bagaimana kondisi perang itu. Bagaimana para sahabat juga bisa mengilhami bagaimana apa yang disampaikan oleh Rasul sebagai sesuatu yang sangat dahsyat, sangat berharga dan sangat istilahnya sangat membekas di hati para sahabat. Mungkin beda sekali dengan kita yang sudah 400 tahun ya, dengan jarak beliau, dengan jarak para sahabat. Nah, kira-kira apa yang mungkin bisa kita lakukan sehingga hati kita itu merasa bahwa ya, tidak sih mendekati sahabat lah. Artinya perasaan untuk bisa apa yang dimiliki oleh para sahabat, apa yang mungkin bagaimana kisah Rasul dan seterusnya itu bisa tertanam pada kita sehingga kita betul-betul bisa merasakan dahsyatnya dari ucapan Rasul misalnya gitu. Tadi disebut bahwa sebagai sebuah misal kalau para sahabat mengatakan sunnah itu menjadi sebuah senangan, artinya bahwa itu adalah penambahan amal. Sementara kita sunnah itu jadi salah pengertiannya karena itu bukan perkara yang wajib. Itu kan istilahnya terjadi degradasi pemahaman yang sangat luar biasa. Ini mungkin Ustadz punya semacam ya trik lah gitu ataupun cara bagaimana mengkaitkan hati kita sehingga bisa merasa bahwa kita bisa merasa sehati dengan para sahabat yang istilahnya bisa sekurun dengan Rasulullah. Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memang ya ini pertanyaannya memang berat ya sebetulnya. Ya, dan saya pun tentu ya untuk sampai kepada titik tersebut masih perlu belajar, masih perlu diingatkan. Tapi yang saya rasakan ya, faidah yang besar itu adalah ketika kita membaca sirah sahabat, ya, membaca kehidupannya, ya, membaca autobiografi mereka para salafus saleh, ya, bagaimana kehidupan mereka, ya, bagaimana kecintaan mereka, dan kalau kita rumuskan itu iman, ya, kita itu bisa menjadi orang-orang yang tadi ya, dan Nabi pun sebetulnya memuji kita, ya, ketika kita beramal dengan maksimal, kemudian taat dengan maksimal, Nabi memuji kita. Makanya kata Nabi SAW, sungguh aku merindukan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, bukankah
kami ini adalah saudaramu, bukan. Engkau sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang yang ada di akhir zaman, tapi mereka beriman kepada Al-Quran, kepada Sunnah melalui lembaran-lembaran saja. Nah, sebetulnya Rasulullah memuji-muji kita, ya, tapi dengan satu syarat tadi, kita bisa maksimal tidak. Nah, salah satu untuk bisa memaksimalkan amalan itu ada 3 poin yang harus terkumpul di dalam hati kita. Ya, pertama ada roja, harapan. Harapan ini apa? Setiap diri kita, dan ini kan awalnya masalah keimanan. Ya, ketika Allah menjanjikan surga, misalkan kita iman gak sih? Kita mau masuk gak sih ke surga gitu, ya kan? Nah, kalau kita punya keimanan yang mendalam, yang kuat tentang adanya surga, dan kita berharap untuk bisa masuk surga, dan kita ini sebetulnya makhluk surga, ya. Di dunia ini kan kita alien, ya. Bapak kita kan di surga asalnya, dan kita harus punya cita-cita untuk kembali ke surga, di mana tempat Bapak kita diciptakan pertama kali, kan ditempatkan pertama kali. Nah, ini roja ini harus ada. Dan jadi dalam setiap amalan, harus ada rojanya. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, setiap kita beramal harus tahu ini faedahnya apa. Ya, kecuali memang ada amalan-amalan yang Nabi tidak menyebutkan ini faedahnya apa. Ya, tidak semuanya. Tetapi ketika kita mengamalkan, maka setidaknya kita tahu minimal apa, ini perintah Nabi loh, gitu. Minimal itu. Jangan hanya disandarkan kepada kebiasaan. Karena ketika kita tahu ilmunya, maka akan muncul tuh rojanya, ya, harapannya. Yang kedua, khauf. Khauf itu rasa takut. Ya, kata Imam Al-Ghazali kalau tidak salah, beliau mengatakan bahwa tingkatan orang beramal itu kan ada 3. Pertama, tingkatan orang yang karena takut aja, ya, niat. Jadi ini berbicara niat. Kata Imam An-Nawawi, ya, dalam mukadimah kitabnya Arba'in An-Nawawiyah, beliau mengatakan bahwa niat seseorang itu disandarkan kepada 3. Pertama, ada niat yang karena takut saja. Nah, orang yang beramal karena takut ini masih mending nih, ya, menggugurkan kewajiban dan seterusnya, ya. Khauf, makanya harus terkumpul tuh antara khauf roja itu, ya. Jadi kalau orang hanya sebatas takut saja, ya mungkin amalnya hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tapi kalau sudah naik kepada roja, ya, kalau sudah ini ada yang ini. Kalau kita sudah naik kepada roja, itu kata Imam An-Nawawi sama seperti orang yang berdagang. Nah, yang namanya berdagang, ini kan butuh jualan barang bagus, betul tidak? Ya, butuh jualan barang bagus. Kalau kita ingin mendapatkan surga, berarti barang yang kita jual harus bagus. Makanya tadi, tidak hanya sekedar melakukan yang wajib, tapi dia akan menambah dengan yang sunnah. Karena dia sedang berjualan, kan gitu. Ya. Nah, ini ada roja, ada khauf. Tadi urutannya khauf dulu, ya. Khauf, kemudian roja, kemudian al-hub. Hub itu cinta. Ya. Cinta itu, ya, yang mewujudkan rasa syukur kita. Ya. Kita harus tertanam di dalam diri kita. Kita ini ibadah, kita ini melakukan ketaatan sebagai apa? Kecintaan kita kepada Allah. Orang yang mencintai seseorang pasti dia akan melakukan yang terbaik. Pasti akan melakukan yang terbaik. Gak mungkin orang itu mencintai seseorang tetapi dia amalannya biasa-biasa saja, gak mungkin, ya. Makanya mungkin 3 faktor ini, ya, 3 faktor ini yang harus ada di dalam diri kita. Pertama apa? Khauf, rasa takut, ya, minimal kewajiban-kewajiban kita tidak ada yang tertinggal. Minimal yang haram-haram kita jauhkan, ya. Nah, kemudian yang kedua roja. Roja itu apa? Roja itu harapan. Seperti orang yang jualan. Kalau kita berharap sesuatu, maka kita akan menjual barang yang bagus, kan gitu, ya. Nah, yang ketiganya hub, ya. Nah, itu mungkin, ya, sekilas, ya. Tapi yang tadi yang penting, ya, kita membaca sirah sahabat itu sangat membantu sekali, Pak, ya. Membaca sirah sahabat itu sangat membantu sekali. Bagaimana kita berbuat, menyikapi orang-orang zaman dulu itu luar biasa keimanannya. Kita ikuti mereka, ya. Dengan begitu, dengan belajar seperti itu, insya Allah setidaknya ada hal-hal yang bisa kita jadikan tauladan, insya Allah.
Jazakallah Eh, Pak ya, pengingatnya itu pengingat bagi saya. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin ada pertanyaan dari yang lain. Silakan. Kalau nggak ada, saya tanya lagi. Ya, coba mungkin ada yang lain. Yang lain dulu. Mas Rahmat mungkin Mas. Sementara sementara belum, Mbak. Sebentar, Mbak. Oke. Mungkin ibu-ibu yang hadir di sini, Mbak Eko, Bu Dinisi, Mbak Eni, dan teman-teman yang lainnya. Minyak tawon dulu Mewakili. Mbak Heni, nyimak mawon. Oh, oke. Iya, belajar. Ibu-ibu nyimak Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nyimak Nggak Ustaz. tidur ya Bu ya? Ya, Enggak, insya Allah Ustaz. tidak. Ini persiapan Masih semangat. menyambut Ramadan, Ustadz. Alhamdulillah, Biar Masya Allah. apa yang tadi disampaikan Ustadz ini saya catat supaya jangan sampai lupa poin-poin penting untuk melaksanakan ibadah untuk mengisi bulan Ramadan agar kita ini apa namanya tidak sia-sia dan juga menjadikan Ramadan ini sebagai seakan-akan sebagai bulan Ramadan Ramadan terakhir. terakhir kita. Betul. Mungkin yang lainnya, Mas Rahmat Mas Muhtar mau tanya lagi tadi? Daripada nggak ada yang nanya, banyak yang mau saya tanyakan. Ya wes, jangan nempel ya Pak Mutar. Ya, silakan Mas Muhtar. Baik, ini Ustaz. Jadi kita sering mendengarkan, bahkan sering menyaksikan di atas umur Ramadan ada istilahnya pawai tarhib dan seterusnya. Saya yakin itu sebuah terobosan yang bagus, sekaligus untuk mengingatkan pada diri sendiri maupun masyarakat di sekitarnya. Cuman secara pribadi saya sering bingung bagaimana rasa gembira, karena rasa gembira itu di hati. Artinya Rasulullah memberikan pernyataan bahwa barang siapa yang bergembira menyambut Ramadan, maka haram baginya jasadnya terkena neraka. Itu perasaan gembira itu yang seperti apa? Karena sementara ini saya secara pribadi merasakan biasa-biasa saja gitu ya. Saya tahu bahwa mau ada Ramadan, karena mungkin gini ya. Kembali kepada permasalahan tadi, bagaimana kita memiliki sebuah keyakinan, memiliki sebuah perasaan yang begitu besar terhadap keutamaan Ramadan, itu yang mungkin secara pribadi saya belum bisa merasakan. Di situ ada istilahnya pelipat gandaan pahala, ada banyak sekali lah pokoknya keutamaan. Sampai istilahnya apabila menangi istilahnya atau bertemu dengan satu malam yang di situ Allah turunkan rahmat berupa Lailatul Qadar, maka mendapatkan kebaikan 880 tahun gitu istilahnya. Itu kan sebuah sesuatu yang luar biasa. Cuman perasaan itu sampai saat ini saya itu belum bisa gitu. Saya sampai berpikir bagaimana menumbuhkan rasa gembira. Artinya rasa bahwa ini ada 80 tahun kebaikan. Ini yang secara pribadi saya belum bisa. Mungkin Ustaz bisa memberikan pencerahan atas kondisi seperti ini. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya. Betul Pak ya. Para sahabat atau para salafus saleh tadi yang saya sampaikan bahwa pertama yang harus kita ketahui tentang keutamaan bulan Ramadan itu ya. Makanya kenapa para sahabat atau para salafus saleh mereka berdoa 6 bulan sebelumnya ya. Makanya kan gini, Sya'ban itu kan bulan yang istimewa ya. Sya'ban itu bulan yang istimewa. Tapi ketika dibandingkan dengan Ramadan, Sya'ban itu seperti pembantunya gitu kan. Sya'ban itu seperti pembantunya. Nah, banyak hadis-hadis Nabi SAW, hadis yang menyebutkan tentang keistimewaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan bulan dibukakannya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, diikatnya syaitan. Ya itu satu misalkan. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan ampunan tadi, ya, bulan ampunan, bulan yang di dalamnya rahmat yang luar biasa, bulan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar,
ya, dan Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jackpot lah istilahnya, jackpot ya, Lailatul Qadar itu seperti jackpot. Jadi kalau kita bertepatan beribadah di malam tersebut, maka kita seperti beribadah 1000 bulan, gitu. Nah ini harus dicari Pak, harus diburu Pak, ya. Jadi umur kita kan belum tentu sampai 80 tahun, kan gitu. Belum tentu tuh umur kita sampai 80 tahun. Tapi kalau kita mendapatkan jackpot ini, ya, makanya gini, kata para ulama, kenapa orang-orang terdahulu itu umurnya panjang-panjang, tapi umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek. Nah, rahasianya apa? Karena umat Nabi Muhammad dia ada bulan Ramadan. Di setiap Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Kalau misalkan setiap tahun dia dapat jackpot tersebut, maka usianya sama seperti umat terdahulu yang ibadahnya ribuan tahun, ya. Gitu. Nah, cuman tadi ya, ini masalah bagaimana memunculkan gitu kan. Ya memang agak sulit lah ya. Gak bisa gitu ujuk-ujuk transfer tiba-tiba kita menjadi pemburu Lailatul Qadar kan? Tidak ya. Tentu ini didasarkan kepada tadi ya, kepada apa namanya ya? Ya masalah keimanan. Ya bukan berarti kita belum beriman, bukan ya. Cuman ya antusiasnya ini yang harus dibangun gitu ya, antusias yang harus dibangun. Ya apa namanya? Ya tentu harus dipelajari lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Kok kenapa sih orang teh? Ya itu tadi, karena mungkin pengetahuan kita yang masih kurang tentang keutamaan Lailatul Qadarnya kan gitu. Sehingga kita biasa-biasa saja. Intinya begini, ya. Ulama membagi manusia itu kepada 3 kelompok orang, ya. Pertama ada orang yang tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan. Ini termasuk orang-orang yang celaka, ya. Takut dagangannya rugi, takut bisnisnya berkurang, ya. Ini jelas orang-orang yang celaka. Kemudian yang kedua orang yang biasa-biasa saja, ya, mengikuti keumumannya. Nah, ini juga bukan orang yang istimewa, ya. Dia tidak, ini karena mungkin karena kejahilannya, ya, ketidaktahuannya, sehingga Ramadan dianggap bulan yang biasa saja. Nah, yang ketiga orang yang antusias, yang menjadikan Ramadan sebagai tadi bulan untuk berburu pahala, karena disebut sebagai ghanimah robaniyah tadi. Nah, untuk sampai ke situ, nah ini perlu ilmu, ya, perlu pembelajaran, perlu digali lagi ya, supaya kita memiliki tadi ya antusias sebagaimana para sahabat Nabi ya. Kalau tips dan trik ya gimana ya? Kadang yang namanya keimanan itu kan turun naik ya Pak ya. Gitu kan, keimanan itu turun naik. Jadi orang bisa menjadikan Ramadan itu sebagai bulan yang istimewa ketika apa? Ketika sebelum Ramadan dia sudah mulai memulainya. Dia sudah memulai dengan amalan-amalan yang terbaik. Gitu. Ya, jadi kalau dia sudah terbiasa dengan amalan-amalan yang baik, misalkan tadi dia sudah terbiasa tahajud, dia sudah terbiasa saum sunnah, dia sudah terbiasa sholat duha, maka di bulan Ramadan dia pasti akan meningkat lagi, insya Allah. Gitu. Jadi mungkin dari sekarang, mumpung masih ada waktu, kita biasakan dulu amalan-amalan tersebut, ya, baca Qur'annya dan seterusnya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan terbooster gitu ya, pas Ramadan kita benar-benar luar biasa. Allah Ta'ala. Terima kasih Ustaz Gun. Mungkin karena waktu sudah malam, khususnya ibu-ibu ya, sudah mulai buat ya. Mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya kami mohon doa dari Ustaz Gun untuk teman-teman kami yang mungkin dalam kondisi sedang tidak sehat. Mohon doanya agar mereka juga segera sehat dan bisa menyambut Ramadan dengan antusias seperti kita. Mohon doanya Ustaz. Izin mungkin boleh satu lagi aja, Tat. Oh, silakan Pak. Ya, mungkin. Oh ya Mas. Matur nuwun. Ya. Singkat saja, Tat, singkat saja. Ya, kita kan intinya tidak pernah tahu bagaimana nasib ibadah kita, Tat, ya. Meskipun itu sebuah prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah tahu bagaimana ibadah kita, apakah diterima atau tidak. Nah, apakah ada qaul ulama ataupun pendapat dari imam
terkait dengan tanda-tanda bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu kita semuanya berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, gitu aja, Mbak. Ya, Iya. jawabannya pertama Quran surah Ar-Rahman ya. Saya lupa ayatnya berapa tuh. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan? Nah, dari ayat tersebut Ibnu Jauzi kalau tidak salah Ibnu Jauzi ya beliau mengatakan min alamati qabulil amal, di antara tanda diterimanya amal adalah al-hasan ba'dal hasanah. Kebaikan disusul dengan kebaikan sebagaimana ayat tadi. Balasan kebaikan itu adalah kebaikan. Artinya, kalau kita ingin mengetahui amal kita diterima atau tidak, lihat setelahnya. Kalau setelah beramal, kita semangat lagi melakukan amal kebaikan, itu menunjukkan amal pertama kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kalau ulama ya, Ibnu Jauzi atau saya lupa. Ibnu Jauzi kalau tidak salah ya. Nah, kalau misalkan setelah beramal, setelah Ramadan, misalkannya kasusnya Ramadan, setelah Ramadan kita malah melakukan keburukan, kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama, ini bisa jadi salah satu, takutlah kalian, ini bisa menjadi salah satu, kata Ibnu Jauzi, itu menjadi salah satu tanda mardudul amal, ditolaknya amalan kita. Ya, Allah Ta'ala alam. Gitu. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Ya, terima kasih Mas Rahmat. Mungkin seperti yang kami sampaikan tadi, Ustaz Guntur, mohon didoakan untuk teman-teman kami yang sedang dalam keadaan tidak Oh, baik. sehat. Terima kasih. Ya, kita akhiri ya perjumpaan kita. Kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan rahmatnya sehingga kita bisa sampai bulan Ramadan dan bisa memaksimalkan amaliyah-amaliyah selama kita berada di bulan Ramadan tersebut ya. Kita bermunajat kepada Allah untuk kebaikan kita semua dan juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang Allah uji dengan kesakitan ya, dengan ujian-ujian lainnya. Ya, termasuk mungkin kita di dalamnya. Semoga Allah berikan kesabaran kepada kita dan itu menjadi penggugur dosa, peningkat derajat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله.